Halo Sobat Matematika, bertemu lagi dengan video pembelajaran matematika. Kali ini video matematika yang akan kita lihat bersama adalah tentang pembuktian teorema Pythagoras. Materi ini untuk kelas 8. Pada materi sebelumnya kita sudah melihat tentang pengertian teorema Pythagoras. Hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku menurut Pythagoras adalah jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi tegaknya sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Tentunya kalian masih ingat. Kita lihat gambar di bawah, terdapat segitiga siku-siku. Jika segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya diberi nama A dan B, sedangkan sisi miringnya disebut sisi C, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekali lagi, bahwa C adalah sisi miring atau hipotenusa, yang dimana panjang sisi miringnya itu terletak di depan sudut siku-siku. Sedangkan A dan B adalah dua sisi tegak atau sisi siku-siku, yang kedua sisi tersebut membentuk sudut siku-siku. Pembuktian teorema Pythagoras. Teorema adalah suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Misalkan terdapat persegi, keempat titiknya kita beri sebuah titik atau nokta dengan panjang ruas garisnya yaitu A, kemudian B, A, B, A, B, A, dan terakhir B. Sehingga setiap empat sisi pada persegi memiliki ruas A, B, dan semuanya memiliki ruas A dan B. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan titik-titik yang saling berdekatan. Kemudian diberi nama garis C. Sehingga terdapat 4 ruas garis C yang panjangnya sama. Sehingga terbentuklah 4 buah segitiga yang berukuran sama dengan sisi A, sisi B, dan sisi C. Dan segitiga itu adalah segitiga siku-siku tentunya. Terdapat 4 segitiga siku-siku yang berukuran sama. Kemudian kita gandakan persegi tersebut dengan ukuran yang sama sehingga kita geser segitiga siku-siku sehingga membentuk seperti ini. Ini kita geser ke sini. Kemudian segitiga yang di atas ke bawah, segitiga siku-siku juga digeser ke situ, sehingga membentuk seperti ini. Terdapat 2 persegi, yaitu yang persegi yang kecil yaitu persegi dengan panjang sisi A, sehingga luasnya adalah A kuadrat, dan persegi yang kedua yaitu persegi dengan sisi B, sehingga luasnya adalah B kuadrat. Kalau kita perhatikan gambar dengan seksama, bahwa luas A kuadrat ditambah dengan luas persegi B kuadrat sama dengan luas persegi C kuadrat. Sehingga rumus Pythagoras atau teorema Pythagoras bisa kita buktikan. Nah, untuk contoh soal bagaimana menentukan panjang sisi miring dengan teorema Pythagoras, misal diketahui panjang sisi tegak sebuah segitiga siku-siku adalah 3 cm dan 4 cm. Maka panjang sisi miring dari segitiga tersebut adalah
dapat segitiga siku-siku dengan salah satu sisi tegaknya 3 cm dan sisi tegak lainnya yaitu 4 cm. Tentukan panjang sisi miring segitiga tersebut. Untuk memecahkan masalah ini, kita identifikasi terlebih dahulu, yaitu tentang unsur-unsur yang diketahui. Yang pertama yaitu misal terdapat sisi tegak yaitu A sepanjang 3 cm. Kemudian sisi B sebagai sisi tegak yaitu 4 cm, sehingga B sama dengan 4. Dan sisi miring yaitu sisi C sebagai sisi miringnya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita masukkan nilai A yaitu 3, masukkan ke dalam persamaan yaitu 3 kuadrat. Kemudian B kita ganti juga dengan 4, maka 4 kuadrat. Sehingga 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat nilainya sama dengan 9, 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kuadrat artinya 4 dikali 4 nilainya sama dengan 16. Sehingga 9 ditambah 16 sama dengan C kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan 25, sehingga C kuadrat nilainya sama dengan 25. Maka nilai C sama dengan akar kuadrat 25. C sama dengan plus minus 5, bisa menjadi positif 5, juga bisa menjadi negatif 5. Tapi karena ini mencari panjang suatu sisi segitiga, maka nilai yang kita gunakan adalah nilai yang positif, sehingga C atau sisi miring segitiga siku-siku itu adalah 5 cm. Mudah bukan? Nah, kesimpulan untuk video kali ini yaitu jika segitiga siku-siku sisi tegaknya diberi nama A dan B, sedangkan sisi miringnya disebut sisi C, maka dengan teorema Pythagoras yang sudah kita buktikan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Sobat